Ritual pesugihan di Tanah Kalimantan, terpaksa pesugihan daripada di penjara. Tahun 2018, Jakarta, suasana kota yang sibuk dan hiruk-pikuk. Di tengah gemuruh suara kendaraan dan kesibukan pejalan kaki, Benny Wijaya, seorang kepala cabang di perusahaan pembiayaan, merasa terasing. Di usianya yang ke-35, ia merasakan beban kehidupan yang semakin berat, seolah-olah dunia ini menekannya untuk menyerah. Dengan tinggi badan yang menjulang, tubuhnya kurus dan wajahnya tirus menggambarkan stres yang ia alami. Matanya yang sayu seolah menunjukkan seberapa dalam ia terjebak dalam kegalauan. Benny adalah sosok yang pekerja keras, tetapi nasib seolah tak pernah berpihak padanya. Setiap pagi, ia bangkit dengan harapan baru, namun kenyataan selalu menghantamnya kembali. Pendapatannya yang pas-pasan membuatnya terjebak dalam lingkaran utang. Tagihan menumpuk, dan setiap kali ia melihat tumpukan surat dari bank, hatinya bergetar. Istrinya, Rina, sering membandingkannya dengan saudara-saudaranya yang lebih sukses. "Lihatlah Fandi, dia baru saja membeli mobil baru," keluh Rina, suaranya penuh dengan ketidakpuasan. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantung Benny. Ia tahu Rina hanya ingin yang terbaik, tetapi perbandingan itu memperparah rasa tidak cukupnya. Di perusahaan, Benny memimpin dua staf yang ia percayai, Woto dan Samsul. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, tetapi belakangan ini, Benny mendapati bahwa mereka mulai bertindak mencurigakan. Suatu pagi, saat ia memeriksa laporan keuangan, ia menemukan data yang aneh. Beberapa angka tampak tidak sinkron, dan hatinya mulai berdebar. Kecurigaan itu terkonfirmasi ketika ia mendengar bisikan di antara mereka. Woto dan Samsul, anak buahnya, ternyata melakukan kecurangan dengan memanipulasi data pembiayaan demi keuntungan pribadi. Hati Benny bergetar. Ia merasa dikhianati, namun ia juga tahu bahwa jika ia melaporkan mereka, mereka berdua bisa dipenjara, dan itu hanya akan menambah kesengsaraan hidupnya. Dalam keadaan tertekan, Woto dan Samsul datang kepadanya dengan wajah pucat. "Bang, tolong kami. Jika audit internal menemukan ini, kami bisa masuk penjara," seru Woto, suaranya penuh ketakutan. Benny, yang tak ingin terlibat masalah lebih jauh, merasa terpaksa untuk membantu mereka. Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin berat. Ketika ia pulang ke rumah, rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Ia menyaksikan Rina yang tampak semakin cemas, matanya yang cerah kini dipenuhi kerutan. Benny merasa terjebak, seakan-akan hidupnya adalah sebuah lingkaran setan yang tak pernah berujung. Di tengah keputusasaan, Woto akhirnya menceritakan sebuah kabar yang membuat Benny terperanjat. "Ada dukun di Kalimantan, Bang. Dia bisa bikin kita kaya dalam semalam, tapi butuh tumbal," bisiknya. Ketika mendengar kata tumbal, Benny merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia awalnya merasa ragu, tetapi saat ia melihat wajah panik Woto dan Samsul, ia merasa terperangkap dalam situasi yang sulit. Benny berpikir, hidupnya sudah cukup terpuruk. Apa salahnya mencoba? Keesokan harinya, dengan hati yang berat, ia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk pergi ke Kalimantan. Dengan harapan yang samar akan perubahan, ia meninggalkan Jakarta dengan segala keraguan dan rasa takut yang menyertainya. Benny tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke dalam dunia yang lebih gelap dan misterius daripada yang pernah ia bayangkan. Saat ia melangkah ke pesawat, harapan dan ketakutan bertarung di dalam dirinya. Semua yang ia miliki, keluarga, karir, dan bahkan jiwanya, akan diuji dalam perjalanan yang baru saja dimulai. Dengan latar belakang yang kuat dan karakter yang kompleks, bab ini menggambarkan perjalanan Benny dari seorang pria biasa yang terjebak dalam kekangan hidup menuju langkah pertama. Menuju takdir yang tidak terduga. Benny Wijaya tiba di Kalimantan setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Pesawat mendarat di sebuah bandara kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir deras. Udara di sini terasa berbeda, lebih lembab, lebih berat, dan dipenuhi aroma tanah basah yang khas. Ia melangkah keluar dari terminal,
merasakan keringat mengalir di pelipisnya. Disinilah, di tengah-tengah alam yang liar dan tak terduga, ia berharap menemukan jawaban atas semua kesulitan yang menimpa hidupnya. Setelah menanyakan arah, Benny menaiki sebuah angkutan umum ke desa terpencil, tempat Mbah Dukun tinggal. Jalanan berliku dan penuh lubang membuat perjalanannya tidak nyaman. Pemandangan yang menakjubkan di sepanjang jalan, pepohonan rimbun, sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari, dan sesekali tampak rumah-rumah kayu sederhana, hanya sedikit mengalihkan perhatian dari kegugupan yang menggerogoti hatinya. Ia teringat akan kata-kata Woto tentang dukun yang bisa mengubah nasib seseorang dalam semalam, namun di sisi lain, ia merasa tidak nyaman dengan ide harus mengorbankan sesuatu. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya angkutan itu berhenti di sebuah desa kecil. Benny turun dan melihat suasana yang jauh berbeda dari kehidupan kota yang biasa ia jalani. Di sini, kehidupan sepertinya berjalan lambat, dan penduduk setempat tampak akrab dengan satu sama lain. Ia berjalan menyusuri jalanan berbatu, menghindari genangan air yang menggenang akibat hujan beberapa hari lalu. Ketika ia tiba di gubuk reyek yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal Mbah Dukun, Benny merasakan ketegangan di dadanya. Gubuk itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap daun rumbia. Suasana di sekelilingnya tampak sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun dan kicauan burung. Ketika ia mengetuk pintu, suara serak memanggilnya masuk. Mbah Dukun, seorang laki-laki tua dengan mata putih dan wajah keriput, duduk di atas tikar bambu. Ia mengenakan pakaian tradisional yang tampak lusuh, namun ada aura kekuatan yang terpancar darinya. "Kau datang untuk mencari kekayaan, iya?" tanyanya, suaranya parau dan dalam. Benny merasa tertegun. "Bagaimana Anda tahu?" ia bertanya, suaranya bergetar. "Di tempat ini, banyak yang datang dengan harapan, tapi sedikit yang berani membayar harganya," jawab Mbah Dukun sambil tersenyum, senyumnya seolah menyimpan rahasia kelam. Benny merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa langkah ini mungkin akan menjebaknya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak dimengertinya. Namun, saat itu, harapan untuk keluar dari belenggu utang dan penghakiman sosial membuatnya terus bertahan. "Jika kau ingin kaya, kau harus bersedia memberikan sesuatu sebagai tumbal," kata Mbah Dukun, menatap Benny dengan intens. "Kau harus menikahi putriku." Benny tertegun. Ia mengira itu adalah lelucon, namun wajah Mbah Dukun menunjukkan keseriusan yang menakutkan. Malam itu, ia mengikuti Mbah Dukun ke sebuah area terbuka di dekat hutan. Di sana, sebuah ritual aneh dimulai. Benny berdiri di tengah lingkaran yang dibentuk oleh beberapa penduduk desa yang mengenakan pakaian adat. Mereka mulai menari, suara gendang berirama menambah ketegangan. Benny merasa terasing, namun tidak bisa mundur. Saat ritual berlangsung, lampu-lampu kecil dari api unggun menciptakan bayangan menari di sekelilingnya. Tiba-tiba, sosok wanita cantik muncul dari balik pepohonan. Ia mengenakan pakaian pengantin adat Kalimantan, kulitnya pucat dan matanya hitam pekat. Senyumnya menakutkan, terlalu lebar hingga hampir membelah pipinya. "Kau harus setuju, jika tidak, kau akan mati," bisiknya, suaranya halus namun penuh ancaman. Benny merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, ia melihat wajah Rina, istrinya, dan terbayang semua yang telah ia korbankan. Namun, rasa takut yang menguasai dirinya membuatnya mengangguk. "Baik, saya setuju," katanya, suaranya bergetar. Ketika ritual selesai, Benny merasa seolah terlepas dari realitas. Ia kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Malam itu, ia terbangun berkali-kali, dihantui oleh bayangan wanita itu dan bisikan yang terus menggema di telinganya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan ini telah membawanya ke ambang kegelapan yang tak terduga, dan harga yang harus dibayar mungkin lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dengan langkah yang berat, Benny menginjakkan kaki di dunia baru yang penuh misteri dan bahaya. Ia telah memasuki jalan yang tak terduga, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah ritual yang mengubah hidupnya,
Beni Wijaya kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Dalam tasnya, ia membawa uang tunai miliaran rupiah yang tampak lebih dari cukup untuk melunasi utangnya. Namun, meskipun ia kini memiliki kekayaan, hatinya dipenuhi dengan rasa cemas yang tak kunjung reda. Ia merasa seperti seorang penjahat yang baru saja mencuri sesuatu yang sangat berharga, tetapi juga sangat berbahaya. Sesampainya di rumah, suasana seketika berubah. Rina, istrinya, menyambutnya dengan wajah penuh harapan dan kebingungan. "Beni, kamu terlihat berbeda. Apa yang terjadi?" tanyanya, matanya berbinar ketika ia melihat tas penuh uang di tangan suaminya. Beni tersenyum, tetapi di dalam hatinya, rasa bersalah terus menggerogoti. "Aku berhasil, sayang. Kita bisa melunasi semua utang dan membeli rumah baru," jawabnya dengan suara yang berusaha terdengar meyakinkan. Dalam sekejap, rumah mereka yang sederhana kini terasa seperti istana. Beni membeli mobil baru, perabotan mewah, dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak di rumah. Rina, yang awalnya skeptis, kini terpesona dengan transformasi hidup mereka. Ia tidak lagi membandingkan Beni dengan saudara-saudaranya yang sukses. Sebaliknya, ia memuji usaha suaminya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Beni tahu bahwa ada syarat yang mengerikan yang harus ia penuhi. Beberapa minggu setelah mereka menikmati kehidupan baru, Beni teringat akan janji yang diucapkan Mbah Dukun. Ia harus memiliki anak, dan anak itu akan diambil saat berusia 7 hari. Ketika Rina mengumumkan bahwa ia hamil, rasa bahagia Beni langsung tercampur dengan ketakutan yang mendalam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi bayangan wanita misterius dari ritual itu terus membayangi pikirannya. Ketika Rina hamil, Beni menjadi semakin gelisah. Ia tidak bisa tidur nyenyak, terus-menerus terjaga oleh mimpi buruk yang mengganggu. Setiap malam, ia melihat sosok istri gaibnya datang, duduk di ujung ranjang, menatap perut Rina dengan tatapan lapar. Mimpi-mimpi itu jelas dan menakutkan, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi perasaan terjebak dalam kutukan semakin menguat. Rina, yang merasakan perubahan pada suaminya, mencoba untuk mendekat. "Beni, ada yang salah. Kau terlihat stres," tanyanya dengan nada lembut, menggenggam tangannya. Beni tersenyum, tetapi di dalam hati, ia berjuang melawan rasa bersalah dan ketakutan. "Aku baik-baik saja, sayang. Hanya sedikit lelah," jawabnya, berusaha menutupi kenyataan. Ketika Rina memasuki trimester ketiga, Beni semakin terasing dari realitas. Ia mulai menarik diri, menghabiskan waktu sendirian, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, dan setiap langkah yang diambilnya semakin menjauhkan dirinya dari kehidupan normal. Ia mulai mencari alasan untuk mundur, tetapi suara wanita itu selalu terdengar di dalam kepalanya. Kau sudah janji. Suatu malam, saat Beni terjaga dari mimpi buruknya, ia menemukan Rina duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. "Beni, aku merasa ada yang tidak beres," katanya, suaranya bergetar. Beni merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Rina menggelengkan kepala, tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi Beni bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. Menjelang hari kelahiran, Beni merasa semakin tertekan. Ia mulai mencari informasi tentang Mbah Dukun dan ritual yang telah ia lalui. Ia menjelajahi internet, membaca tentang pesugihan dan konsekuensinya, tetapi semakin ia mencari, semakin ia merasa terjebak dalam jaring yang tidak terlihat. Dalam pikirannya, ia berjuang dengan pertanyaan, apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Hari kelahiran tiba, dan Rina melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Beni merasa bahagia, tetapi dalam hatinya, ada kekhawatiran yang menggerogoti. 7 hari berlalu dengan cepat, dan saat malam yang ditakuti itu tiba, Beni merasakan ketegangan di udara.
Ia tidak bisa tidur, terus-menerus mengecek jam tangan, menunggu saat yang mengerikan itu datang. Ketika tengah malam tiba, suara tangisan bayi yang lembut tiba-tiba terhenti. Benny terbangun dengan jantung berdebar, dan saat ia berlari menuju kamar bayi, ia melihat sosok wanita itu. Ia berdiri di sana, menggendong anaknya dengan senyuman lebar yang menakutkan. "Terima kasih untuk tumbalnya," bisiknya sebelum menghilang dalam kegelapan. Benny merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Rina berlari ke kamar bayi, histeris melihat ketidakberdayaannya. Polisi dipanggil, tetapi mereka tidak menemukan jejak penculikan. Benny berpura-pura berduka, tetapi di dalam hatinya, ada rasa lega yang aneh. Ia merasa seolah kutukan itu telah terlepas darinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa semua ini hanyalah awal dari kegelapan yang lebih dalam. Dengan ketegangan yang terus meningkat, Benny terjebak dalam permainan berbahaya yang telah ia pilih. Dia telah melangkah terlalu jauh, dan jalan pulang tidak lagi terlihat. Keterikatan dengan dunia gaib semakin kuat, dan konsekuensi dari pilihan yang telah dibuatnya semakin mendekat. Malam itu, suasana di rumah Benny dan Rina terasa mencekam. Setelah kelahiran bayi laki-laki mereka, Benny mengira bahwa semua kesulitan dan ketakutan yang menghantuinya akan berakhir. Namun, saat jam menunjukkan tengah malam, ketegangan di udara seperti menyelimuti seluruh rumah. Hatinya berdebar-debar, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Rina terbangun, terdengar suara tangisan lembut dari kamar bayi. Benny merasa lega, tetapi ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Tiba-tiba, suara tangisan itu terhenti. Seketika, rasa panik menerkam hatinya. Ia duduk terbangun, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin dia hanya tidur, bisiknya pada diri sendiri, tetapi hatinya meragukan. Dengan cepat, Benny bangkit dari tempat tidur dan bergegas menuju kamar bayi. Ketika ia membuka pintu, pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Di tengah cahaya remang-remang dari lampu tidur, ia melihat sosok wanita itu, wanita yang muncul dalam mimpi buruknya, mengenakan gaun putih panjang, berdiri di samping tempat tidur bayi. Ia menggendong anaknya dengan lembut, senyumnya yang terlalu lebar membuat Benny terperangah. "Terima kasih untuk tumbalnya," bisiknya, suaranya lembut namun menakutkan. Benny merasa seolah-olah waktu berhenti. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Semua yang ia lakukan hanyalah menatap dengan penuh ketakutan. Wanita itu menoleh ke arahnya, dan dalam sekejap, Benny merasakan kegelapan yang menyelimutinya. "Dari mana kamu?" Akhirnya ia bisa berucap, suaranya bergetar. "Apa yang kau lakukan dengan anakku?" Wanita itu hanya tersenyum, senyumnya semakin lebar, hingga hampir membelah wajahnya. "Dia adalah bagian dari perjanjianku. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang." Dengan gerakan cepat, wanita itu menghilang, dan Benny berdiri di sana, ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Rina muncul dari belakang, terkejut melihat suaminya berdiri kaku. "Benny, ada apa? Kenapa kau terlihat pucat?" tanya Rina, matanya penuh kebingungan. Benny berusaha menenangkan Rina, tetapi kata-kata tidak kunjung keluar. Ia hanya bisa menunjuk ke arah tempat tidur bayi yang kosong. Rina berlari ke arah tempat tidur dan melihat bahwa bayinya hilang. Ketika Rina mulai histeris, Benny merasakan rasa bersalah yang menekan dadanya. "Kita harus memanggil polisi," teriak Rina. Benny mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang akan menemukan bayi mereka. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dihindari. Polisi datang dan melakukan penyelidikan, tetapi tidak menemukan jejak penculikan. Benny pura-pura berduka, tetapi di dalam hatinya, ada rasa lega, ia merasa seolah kutukannya telah terlepas. Namun, saat malam berganti hari, rasa bersalah dan ketidakberdayaan semakin membebani pikiran Benny. 3 bulan berlalu, dan Rina kembali hamil. Saat mendengar kabar itu, Benny terkejut. Ia tidak pernah berhubungan dengan Rina sejak kejadian malam itu. Jantungnya berdebar, dan ketakutan kembali menyelimuti pikirannya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres.
Dalam hati kecilnya, ia merasa seolah-olah kutukan itu belum berakhir, bahwa ia terjebak dalam siklus yang tidak akan berakhir. Malam sebelum Rina dijadwalkan melahirkan, suasana di rumah terasa aneh. Rina tiba-tiba tersenyum lebar dengan senyuman yang sangat familiar, senyuman yang sama seperti istri gaibnya. "Kau pikir hanya satu tumbal cukup?" bisiknya, tetapi suaranya terdengar berbeda, seperti ada dua suara yang bercampur. Benny merasa ketakutan yang mendalam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. "Rina, apa yang kau katakan?" tanyanya, mencoba mencari penjelasan. Tetapi Rina hanya tertawa lembut, senyum lebar terus menghiasi wajahnya. Benny merasa seolah-olah dinding-dinding rumahnya semakin menyempit, dan ia terjebak dalam kegelapan yang tak terduga. Keesokan harinya, Benny terbangun dengan rasa pusing. Ia merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Ketika ia melihat ke samping, Rina tidak ada di tempat tidur. Ia segera berlari keluar, mencari Rina di seluruh rumah. Kecemasan mulai menyelimuti hatinya. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia menemukan Rina di sana, tersenyum lebar dengan bayi yang baru lahir di tangannya. "Aku sudah membawanya ke sini, Benny," katanya, suaranya terdengar lembut tetapi ada sesuatu yang aneh dalam nada itu. "Kini, kita memiliki dua anak." Benny merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya, mencoba menahan ketakutan yang menggerogoti. Rina menatapnya dengan tatapan kosong, senyumnya semakin lebar. "Kau tidak mengerti, bukan? Kita akan memiliki lebih banyak tumbal." Ketika Benny berusaha mendekat, Rina tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap, ia mendapati dirinya sendirian. Hatinya tertegun, dan ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Dalam keputusasaan, ia berlari ke kamar mandi, berharap menemukan jawaban. Di sanalah, ia menemukan kegelapan yang paling dalam. Dalam keadaan putus asa, Benny melihat ke cermin, wajahnya terlihat hampa dan lelah. Dengan pikiran yang penuh ketakutan dan rasa bersalah, ia tidak bisa mengatasi kenyataan pahit bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan, Benny mengambil keputusan mengerikan. Ia merasakan beban hidup yang tidak tertahankan, dan di tengah kegelapan, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia menggantungkan dirinya di kamar mandi, meninggalkan semua yang pernah dicintainya. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh Rina dan tetangga. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Rina, yang kini kehilangan suami dan anak-anaknya, hanya bisa menangis. Namun, saat air mata mengalir di pipinya, senyumnya yang lebar muncul kembali, senyum yang sama seperti istri gaibnya. Kisah Benny berakhir dengan tragis. Ia telah terperangkap dalam jaring kutukan yang tidak bisa ia hindari. Semua yang ia miliki hilang dalam sekejap, dan ia menyadari bahwa kekayaan instan selalu ada harganya. Bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Kekayaan yang tidak diperoleh dengan cara yang benar selalu membawa konsekuensi yang mengerikan. Dalam pencarian untuk keluar dari kegelapan, Benny tidak hanya kehilangan dirinya, tetapi juga keluarganya, dan pelajaran yang menyakitkan ini akan selamanya terukir dalam ingatan mereka yang ditinggalkan.